Pada saat itu, saya berpikir, ini adalah akhir hidup saya. Maka saya harus membayangkan hal-hal yang indah. Semakin saya tidak melawan, tekanannya pun menjadi sangat luar biasa. Saya merasakan tubuh saya semakin berat, seperti mengalami guncangan dahsyat. Tidak hanya itu, saya pun mendengar suara-suara aneh di telinga saya. Suara dentuman mesin alat berat, suara orang-orang berteriak, dan suara mendengung yang begitu besar, begitu ramai. Hingga pada satu titik, saya mendengar suara lengkingan panjang. Dan kemudian hening. Suara-suara aneh itu hilang begitu saja. Yang saya rasakan hanyalah keheningan. Keheningan luar biasa, damai dan menenangkan. Di dalam keheningan ini, tersirat kembali dalam pikiran saya. Inilah saatnya, saat di mana hidup saya akan berakhir. Saya pun melanjutkan untuk membayangkan hal-hal indah yang saya inginkan. Setelah beberapa detik di dalam keheningan, tiba-tiba mata saya terbuka perlahan dan saya berada di suatu tempat yang belum pernah saya kunjungi di dunia nyata. Tempat ini terlihat buram pada awalnya. Saya berada di dalam dunia yang tak dikenal sama sekali. Semakin lama, gambarannya pun semakin jelas terlihat. Saya bertanya-tanya, apakah saya berada di surga? Karena tempat ini adalah tempat yang sangat indah. Tempat ini adalah tempat yang dipenuhi oleh warna-warni. Dengan pepohonan yang berwarna-warni, langit berbintang yang memiliki jutaan warna yang indah. Biru, merah, ungu, hijau, dan warna-warna lainnya yang terlukis begitu indah. Angin menyapa dedaunan dengan lembut, dan dedaunan pun menyambutnya dengan mengeluarkan cahaya warna-warni seperti lampu. Kemudian saya tersadar bahwa tempat ini adalah tempat indah yang saya bayangkan saat saya berada di dalam fase keheningan setelah sleeping paralysis. Sesaat saya berpikir dengan kesadaran penuh bahwa mungkin ini adalah dunia mimpi. Dan saya mencoba untuk memastikannya dengan melakukan hal-hal yang tidak mungkin saya lakukan di dunia nyata. Saya mencoba melompat untuk terbang, dan hasilnya saya berhasil terbang tanpa usaha yang sulit. Ya, saya bisa terbang hanya dengan memikirkannya. Saya terbang melesat mengelilingi tempat indah tersebut. Kemudian saya mencoba melakukan hal lain yang tidak mungkin saya lakukan di dunia nyata. Saya pun mencoba hal-hal lain yang mengasyikkan di sana. Saya menjelma menjadi salah satu karakter superhero dengan kekuatannya, hingga saya bisa menciptakan tempat yang saya inginkan. Semuanya terasa begitu nyata. Namun, ini semua harus berakhir ketika saya terbangun di pagi hari dan kembali ke dunia nyata. Saya masih hidup, dan tadi adalah mimpi. Tepatnya, mimpi yang luar biasa, karena saya bisa mengendalikannya secara penuh. Padahal sebelumnya saya mengalami hal yang tidak menyenangkan, yaitu sleeping paralysis atau ketindihan. Sehingga terfikirkan oleh saya untuk mencobanya lain kali jika saya mendapatkan sleeping paralysis lagi. Dan ya, saya berhasil melakukannya berkali-kali setiap saya mengalami ketindihan di waktu tidur saya. Dan beberapa kali pun saya gagal. Saya melakukan banyak hal, mengunjungi berbagai macam tempat, hingga membuat cerita saya sendiri.
Sleeping paralysis tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi saya, namun sesuatu yang justru membuat saya merasa antusias. Karena itu adalah proses penciptaan gerbang menuju alam mimpi yang bisa saya kendalikan dan terasa nyata. Dan mimpi itu adalah lucid dream. Apakah saya selalu berhasil melakukannya? Tentu saja ada waktu di mana saya tidak berhasil melakukannya. Seperti saat saya kelelahan dan tertidur, kemudian mengalami sleeping paralysis. Namun saya tidak mengalami apa yang saya inginkan, tapi saya tertidur pulas hingga pagi hari. Hingga saya memutuskan untuk mencari informasi mengenai hal ini. Dan ternyata, lucid dream sudah ada sejak zaman dahulu, dan bisa kita pelajari tekniknya. Pengalaman pertama 7 tahun lalu, pada saat mengalami lucid dream untuk pertama kalinya, masih saya ingat dengan jelas hingga saat ini. Dan sejak saat itu, saya mulai tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan lucid dream, astral projection, dan dunia spiritual. Saya menyadari ada kekuatan dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan saya percaya bahwa kekuatan tersebut dianugerahkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Apakah untuk melakukan lucid dream ini perlu menjadi seorang indigo? Apakah perlu membaca mantra-mantra tertentu? Apakah ada ritual-ritual khusus? Jawabannya tentu saja tidak. Lucid dream ini bisa dipelajari oleh siapapun yang ingin mencobanya. Tidak tergantung pada ras, agama, ataupun suku bangsa. Ini adalah kemampuan alami pikiran manusia. Dan lucid dream ini adalah media yang bisa berguna untuk kita, seperti menghilangkan rasa takut, berlatih skill, dan untuk pemecahan masalah. Dan yang paling penting adalah sebagai media pendekatan kita dengan sisi spiritual dan juga pemilik sejati alam semesta. Karena hal ini bukanlah sihir atau ilmu klinik, tapi ini adalah kemampuan yang mencakup aspek fisik atau sains dan juga metafisik. Tergantung kepada persepsi kita dan aspek mana yang kita pilih. Dan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu adalah sebuah hal yang tidak perlu diperdebatkan, karena sifatnya adalah personal dan atas keyakinan sendiri, selama tidak merugikan pihak lain. Sesuai dengan prinsip spiritual, yaitu sesuatu yang dilandasi oleh pengalaman pribadi, bukan paksaan dari orang lain atau pihak lain, tidak bersifat memaksa orang lain untuk mempercayainya, tapi juga tidak terpengaruhi oleh kepercayaan orang lain. Hanya kita dan diri kita sendiri saja yang tahu. Lucid dream adalah salah satunya. Jika kalian tertarik untuk mencobanya, kalian bisa melakukannya. Tentunya dengan teknik dan metode yang tepat, serta kesabaran dan kesadaran untuk berlatih. Yang akan saya bahas pada pembahasan selanjutnya. See you on the next video. Saya adalah praktisi lucid dream, astral projection, dan spirituality. Thank you for watching and listening.